Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para sedulur dan teman-teman semua. Di dalam Al-Quran ada firman Allah yang berbunyi, Ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis-silmi kaffah wa la tattabi'u khutuwatis syaitan. Yang artinya, wahai orang-orang beriman, masuklah kamu ke dalam Islam secara keseluruhan. Ayat ini memerintahkan kita ini untuk masuk Islam secara keseluruhan. Dan kemudian di ujungnya ini ada yang berbunyi wala tattabi'u khutuwatis syaitan. Dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan. Maknanya adalah ternyata kalau kita dilihat dari kaca logika kita lah ya, kacamata logika kita ini, banyak sebenarnya umat Islam itu keblinger, terperangkap setan lah begitu kan, terperangkap dalam trik-triknya setan. Dan apa diantaranya itu? Dan kadang saya sendiri juga yang sudah berbicara gini, kadang kalau dilihat dari orang yang lebih tahu gitu ya, maka saya mungkin juga terperangkap setan. Namun coba kita uraikan dengan gaya saya lah, kembali saya ingatkan, yaitu diantaranya yang terperangkap kita bahas dari tentang 5 rukun Islam aja. 5 rukun Islam. Sebagaimana kita ketahui, rukun Islam yang pertama itu 2 kalimat syahadat, yaitu kuncinya Islam. Nah, kemudian yang terperangkap setan tanpa sadar, dia ini keliru tanpa sadar, keblinger tanpa sadar, ya dia ikut ulama juga. Cuman mungkin ikut ulama yang keblinger tanpa sadar dan keliru tanpa sadar, bahasanya dia terperangkap dalam perangkapnya setan, trik-triknya setan. Bagaimana menurut yang paling mudah dicerna itu apa? Ya, kita tahu bahwasanya kuncinya Islam itu adalah dengan mengucap 2 kalimat syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Berarti dia Islam. Nah, tandanya dia terperangkap setan, terikut triknya setan, ya, tipu daya setan tuh. Dia merasa bahwasanya akidahnya dia aja yang paling benar, Islamnya dia aja yang paling benar, atau dia merasa paling benar Islamnya itu berdasarkan pengajian. Dalam artian kata, selain pengajiannya dia, selain firqah pengajian dia, maka Islamnya nggak benar. Nah, ini terperangkap setan, gitu. Dan menganggap orang lain Islamnya itu nggak benar. Padahal kuncinya Islam mengucap 2 kalimat syahadat. Mungkin setelah itu, mungkin tentang masalah dia berbuat dosa kah, dia berbuat kufur kah, nah itu beda lagi. Tapi kalau dia sempat merasa bahwasanya Islam benernya itu, benernya dia Islamnya itu dengan karena ikut pengajian satu firqah lah bahasa apanya itu, nah makin yang keliru sekali. Itulah terperangkap setan tanpa sadar. Ya, itu bukan cuma orang awam, ustadz dan ulama juga begitu kan, makanya dia membuat seperti itu. Nah itu, kemudian jadi dia menganggap bahasanya tidak sahnya itu loh syahadatnya orang itu kalau bukan pengajian dia gitu. Nah itu yang sangat-sangat keliru. Dan ini fenomena yang terjadi di seluruh dunia, mungkin ya khususnya yang banyak di Indonesia kan begitu. Kemudian rangkaian daripada la ilaha illallah itu adalah Muhammadur Rasulullah. Bagaimana sih dia terperangkap bahasanya dia ini
tertipu dengan Muhammadur Rasulullah itu, maksudnya itu kok dia merasa Muhammadur Rasulullah sendiri itu bagaimana? Ya, yang paling mudah diuraikan adalah dia merasa paling sunnah sendiri, merasa paling mencintai Rasulullah SAW sendiri. Nah, itu. Dan dia merasa bahwa dialah betul-betul yang mengikuti cara Rasulullah SAW. Dan kalau bukan karena kelompok dia, bukan karena pengajian dia, maka dianggap yang lain itu tidak full sunnah. Gitu. Nah, ini keliru. Merasa full sunnah, sehingga menganggap orang lain itu tidak mencintai Rasulullah itu dengan sungguh-sungguh, maka ini keliru. Yang paling mudah lagi dijabarkan adalah, misalnya orang itu nggak melihara jenggot gitu ya. Ya kebetulan saya berjenggot nih. Kebetulan saya berjenggot. Iya. Nah, kemudian dia ini menganggap bahasanya orang yang nggak melihara jenggot tuh akidahnya nggak benar. Kecintaan kepada Rasulullah SAW-nya itu nggak benar. Nah, ini keliru. Bahkan yang lebih menyimpang lagi, dianggap bahasanya hanya karena tidak memelihara jenggot, maka dibilang akidahnya itu udah rusak sekali katanya. Nah, ini yang keliru. Nah, itu. Jadi wala tattabi'u khutuwatis syaitan, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan. Ya, ini rupanya trik atau langkah-langkah setan tuh kita merasa paling benar hanya karena berdasarkan pengajian. Ini keliru. Padahal benernya itu ada koridornya. Akidah itu ada koridornya. Kemudian ya kan, tandanya cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala ada koridornya. Tandanya kita mencintai Rasulullah SAW itu ada koridornya. Saya jadi ingat, saya punya teman ataupun beberapa orang yang saya jumpai, dia ini yakin betul dengan la ilaha illallah. Semua minta pertolongan itu hanya kepada Allah. Dan anehnya itu dia tidak mau ketika tawasul atau gimana, tidak mau. Tapi dia nggak sholat. Nah, ini ya, saya kan karkun ya, orang yang keliling itu tentu banyak menjumpai orang aneh-aneh. Dia nggak mau ketika saya tawarkan bahasanya kaidah tentang bertawasul dan sebagainya, ataupun minta wasilah dan lain sebagainya, dia nggak mau nerima. Tapi dia nggak sholat. Nah, itu. Dia yakinnya hanya kepada Allah katanya. Kita minta hanya kepada Allah. Bahkan saya katakan minta melalui surat Yasin, misalnya baca Yasin, dia juga nggak mau. Hanya kepada Allah. Tapi Masya Allah, dia nggak sholat. Nah, itulah salah satu kebelingan di antaranya. Nah, kemudian yang keblinger setelah 2 kalimat syahadat rukun Islam itu, yaitu yang kedua sholat. Yaitu sholat. Di manakah terperangkapnya orang ketika sholat ini? Ya kembali kepada yang saya katakan pertama tadi. Dia merasa sahnya sholat itu berdasarkan pengajian, bukan berdasarkan syarat rukun. Pokoknya dia ikut satu pengajian, udah sah sholatnya. Bahkan sampai dia tidak mau sholat di belakang orang lain kalau bukan pengajian dia. Nah, ini keblinger, bahasanya terperangkap setan tanpa sadar. Kemudian yang lebih mudahnya lagi adalah dia tidak mau sholat berjamaah. Tidak mau sholat berjamaah di mana azan dikumandangkan. Nah, ini makanya itulah yang tanpa sadar dia itu mengikuti langkah-langkah setan. Langkah-langkah setan. Dan kalau yang untuk umumnya, ada lagi yang unik di tatanan kita ya, terutama di Indonesia ya, karena saya juga di Indonesia, tinggal di pelosok juga nih saya ini. Cuman ya Masya Allah, banyak ustadz dan ulama, dan yang di sekitar kita gitu kan, tentu kita bisa bertanya. Yang anehnya itu kadang untuk yang umum ini, dia terperangkap sama setan tuh, uniknya tuh begini. Ketika dia sholat sebagai makmum gitu ya, dia ini sekadang diberitahu bahwasanya takbiratul ula itu harus berbunyi, maka dia nggak mau. Mendesah gitu pun nggak mau, atau berbisik lah gitu, minimalnya berbisik. Saya ingat waktu saya lagi di Jawa, Ciamis tuh ya, itu ketika sholat Jumat. Ketika sholat Jumat itu, ketika sudah berdiri sholat, kemudian imamnya mengucapkan lafaz Allahu Akbar, maka makmumnya itu bergema takbirnya
cuman tidak sekeras imam, tapi terdengar bergemanya itu terdengar, Allahu Akbar begitu. Nah ini, kebanyakan baik saudara-saudara kita pada umumnya lah, yang belajar taubat kah, atau yang sholat, bahkan yang ahli ibadah kadang, yang memang dia secara levelnya kadang ustadz juga gitu kan, secara johirnya gitu. Bukan saya berarti menjelekkan ustadz, enggak, saya minta maaf nih sama ustadz sama ulama kan gitu. Cuman fenomena yang terjadi sekitar lingkungan kita, para ahli ilmu, ustadz dan ulama, bahasanya ternyata harus kita akui banyak. Saya sendirilah ibaratnya dulu tuh belum paham juga, sehingga memang karena belajar tobat kemudian nggak mau bertanya, dan sehingga kita sholat semau kita. Dan ketika kita kadang kebanyakan nggak mau bertanya pula, ketika dikasih tahu kita marah ya gitu. Uniknya apa yang saya sampaikan di sini adalah ketika dia ditakbir, ketika dia jadi makmum takbir itu, jangankan terdengar sampai Allahu Akbar, mendesah pun tidak. Tapi padahal itu kan rukun. Tapi uniknya, ini karena memang sebetulnya tidak bertanya begitu, karena tidak belajar. Ya belajarnya biasalah di buku sekarang ini kan, tapi tidak mau bertanyakan lagi, tidak mau menanyakan lagi kepada yang tahu. Kadang dikasih tahu marah pula dia. Terutama saya sering ngasih tahu, marah dia sama saya. Mungkin cara saya kurang pas bagi dia mungkin. Nah, ketika amin, ketika imam membaca Al-Fatihah, kemudian di area Al-Fatihah itu kan sunnahnya kita membaca amin. Ini kuatnya bukan main. Nah, makanya ini hari ini keblingernya seperti itulah umat Islam hari ini. Bahasa saudara-saudara kita, dan ini harus jadi pikiran kita. Gitu loh. Bagaimana caranya supaya saudara-saudara kita ini bisalah dia itu mengamalkannya itu dengan tuntunan yang benar, bagaimana seperti itu. Takbirnya itu keras, takbiratul ihramnya. Kemudian seperti yang memang diajarkan oleh para ulama kita. Nah itu diantaranya kalau sholat, tandanya dia terperangkap setan. Yang pertama, dia tidak mau sholat berjamaah di mana azan dikumandangkan tanpa sadar itu. Dan kemudian yang kedua, dia tidak mau kalau bukan sepengajian dia, kalau bukan dia, bukan pengajian dia jadi imamnya atau dia yang dia, maka dianggap tidak sah sholatnya, maka dia tidak mau di belakang. Nah ini termasuk terperangkap setan.